kabar kalian? Selalu sehat dan tetap semangat terus ya. Udah siap kan ikut ibadah online sekolah minggu? Happy Sunday and God bless you. Hai teman-teman, apa kabar? Saya Jovita dari kelas 5 pagi. Sebentar lagi kita akan mengikuti sekolah minggu online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya Bikil Kinesha Visi dari kelas 4 siang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Edro dari kelas 4 pagi. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, ini semuanya karena apa? Karena anugerah Tuhan ya. Tuhan ngasih kita kesehatan ya, terus Tuhan juga ngasih kita apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Kekuatan ya. Dan sebelum kita ikuti ibadah pagi hari ini ya, kita minta ya pimpinan Roh Kudus juga sebelum kita doa. Tapi sebelum kita doa juga, Tante Ica mau ingetin nih ya, kalian jangan keluar ya tanpa ada yang berkepentingan banget sekali ya. Andaikan harus keluar, harus pakai apa nih? Tante Ica pakai kayak seperti gini nih, pakai masker ya. Nah, ditutup ya di bawah mata supaya kita terlindungi dan terhindar dari penyakit COVID ya. Itu musuh kita ya. Ingat, masker ya, bukan masker muka. Oke? Nah, oke, terima kasih. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita berdoa ya. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Engkau sepanjang malam hingga pagi yang indah ini. Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Pada saat pagi ini juga kami akan mengikuti ibadah. Kami mengundang Roh Kudus, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ibadah ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapa di surga,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, ada yang masih suka bangun siang ya? Pastinya tidak boleh lagi ya, karena bangun siang Tuhan Yesus tidak suka. Jadi kita harus bangun pagi ya, semangat pagi ya. Tante Ica akan membawakan lagu dari Terbit Matahari. Tapi sebelum itu kita berdiri ya, supaya kita olahraga juga ya. Sebentar aja, nggak lama-lama ya. Pada tahu semuanya lagunya dari Terbit Matahari? Ada hafal ya semuanya ya? Oke, udah pada siap? Ya, pada hafal semua ya? Siap semua ya? Ya, berdiri. Ayo, badannya digerakin. Nah, siap ya? Senyum semuanya. Oke, ya. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, kalian semua pingin tidak jadi murid-murid Tuhan Yesus? Ayo, coba Tante Ica neropong dulu nih di rumah nih. Nah, kelihatannya sudah banyak ya yang ingin mengikut dan ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kita semua pasti rindu dan ingin ya. Untuk itu, siapa yang ingin jadi murid Tuhan Yesus? Dia ada Laskar Kristus ya. Jadi harus siap dan memikul salib ya. Jangan ragu-ragu lagi, karena Tuhan Yesus sayang buat anak-anaknya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Saya Bukan Pasukan Berjalan. Oke, pada tahu semua ya lagunya ya? Oke, berdiri lagi. Kita olahraga lagi supaya tidak ngantuk. Ya, oke, siap semua? Ya, siap untuk berdiri. Kita dengarkan bersama-sama ya dan bernyanyi. Siap? Ya, semuanya siap ya? 3, 2. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak dok. Saya Laskar Kristus, syakrak dok. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Anak-anak sekalian ya, sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang sudah dikasih papi maminya, tolong dipersiapkan. Dan jangan lupa kita taruhnya di celengan yang sudah tersedia oleh kalian ya waktu itu ya bikin ya. Dan sudah siap-siap ya uangnya dimasukkan ke dalam celengan. Dan apabila ingin papi maminya memberikan yang lain, dapat dengan scan barcode. Scan barcode-nya ada di belakang saya sini ya. Jadi nanti tinggal di scan ya. Kalau memang sudah dikasih, tetap nanti masukkan ke celengan. Oke, semuanya udah pada siap? Ya, kita akan menyanyi bersama-sama ya lagunya Bawa Persembahanmu. Ya, semuanya ya tahu lagunya ya.
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Rahmat Tuhan padamu telah tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu dengan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami mohon berkat Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita tadi sudah menyanyi ya, terus juga udah mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam persembahan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan menyanyikan satu buah lagu, dan setelah itu kita akan panggil Tante Sarah yang akan membawa firman untuk kita dengarkan baik-baik ya. Nanti kita nyanyikan dulu ya, baru kita panggil Tante Sarah. Oke? Kita akan menyanyikan lagunya itu, firman Tuhan ada di dalam hatiku. Ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, anak-anak tentu dalam keadaan sehat semua ya. Tante Sarah harap demikian. Anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah bawa Alkitabnya ya. Ya, sebelum kita membuka Alkitabnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong hidup kami. Tuhan juga telah memberkati hidup kami, sehingga kami boleh ya Tuhan hadir di sekolah minggu ini meskipun dalam virtual. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Tante Sarah. Kiranya Tuhan tolong Tante Sarah dalam bercerita. Tuhan berikan hikmat sehingga apa yang disampaikan pada hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kalian buka Alkitabnya, yaitu di 2 Tawarik 17 ayat 1
sampai 13. Bahan Alkitab kita, bahan pelajaran kita hari ini di 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Sudah semua membuka? Ya, Tante Sarah tunggu sebentar. Sudah? Ya, pintar. Semua sudah buka Alkitabnya. Nah, sebelum Tante Sarah bercerita tentang seorang raja yang baik di sini, Tante Sarah mau nanya dulu kepada kalian. Nah, minggu lalu siapa yang bercerita ya? Masih ingat nggak? Ya, yang bercerita Tante Ripkah. Benar. Ceritanya tentang seorang raja. Rajanya baik atau jahat anak-anak? Ya benar. Rajanya raja baik. Siapa namanya? Raja Yosia. Ya, dia menjadi raja pada waktu dia masih sangat muda sekali ya. Nah, tapi dia menjadi seorang raja yang sangat baik meskipun dia muda. Nah, kita mau mendengarkan seorang raja juga, mendengarkan raja yang jahat apa yang baik. Nah, tentu kita mau dengarkan seorang raja yang baik ya. Nah, yang baik-baik aja ya anak-anak. Nah, raja yang baik itu namanya siapa ya? Nah, Raja Yosafat. Nah, apa sih kebaikannya dia? Nah, sebelum itu Tante Sarah lagi mau tanya kepada kalian. Negara kita ini kan dipimpin oleh seorang apa? Presiden. Benar kan? Siapa nama presiden kita? Pasti semua hafal. Siapa? Ya, Bapak Jokowi. Benar. Nah, tugas Bapak Jokowi itu apa sih anak-anak? Tugas seorang presiden. Siapa yang tahu? Tante Sarah dengar tadi ada yang bilang, oh, menjalankan pemerintahan. Ya, benar. Tugas seorang presiden adalah menjalankan pemerintahan. Ya, dia harus memperkuat apa? Negaranya. Ya, dengan apa? Memperkuat negaranya dari segi ekonomi, politik, ketahanan negara. Agar apa? Negaranya menjadi kuat dan juga rakyatnya menjadi sejahtera. Ya. Nah, sama juga anak-anak Yosafat ini, Raja Yosafat sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, dia harus menjadi seorang raja yang apa? Yang kuat. Dia harus memimpin negaranya menjadi negara yang kuat baik dari segi stabilitas politik, ekonomi. Ya, maka apa yang dilakukan ya Raja Yosafat agar negaranya menjadi negara yang kuat? Nah, apa? 3 hal yang dilakukan oleh Raja Yosafat agar negaranya menjadi negara yang kuat adalah 1. Kita baca ayat 2. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Ya. Nah, dan tidak mencari Baal. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat anak-anak? Rupanya dia memperkuat negaranya dengan apa? Menempatkan tentara-tentara di semua kota Yehuda dan pasukan-pasukannya. Ya, sehingga dia melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulunya yaitu Asa ayahnya. Dan juga karena dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pendahulunya yaitu Raja Asa orang tuanya dan juga leluhurnya Daud, Raja Daud, maka yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan memberkati dan melindungi Raja Yosafat ya. Karena juga Raja Yosafat anak-anak dia mengikuti leluhurnya yaitu Raja Daud. Nah, umat Israel diberkati oleh Tuhan karena apa anak-anak? Raja Yosafat juga mengikuti bapak leluhurnya. Nah, kalau kita mau mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga
diberkati seperti Raja Yosafat ya. Dia diberkati sehingga pemerintahannya menjadi pemerintahan yang kuat, anak-anak. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan Raja Yosafat lagi? Yang kedua, rupanya dia apa? Tadi anak-anak tidak mencari Baal-Baal ya. Rupanya dia juga tidak mencari Baal-Baal, dan juga dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di negerinya. Ya, apabila ada orang yang masih menyembah berhala, yang masih menyembah patung-patung, dia hancurkan ya, sehingga mereka menjadi taat kepada Tuhan dan tidak mencari Baal dan berhala. Nah, Raja Yosafat mau hidup seperti itu, seperti bapa leluhurnya ya. Nah, kemudian selain itu yang membuat juga rakyatnya menjadi taat dan setia kepada Tuhan, karena dia anak-anak melakukan dia juga mengutus beberapa pembesarnya, yakni Behail, Obaja, Zakaria, Natanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Selain itu dia mengutus juga imam-imam dan orang-orang Lewi ya, untuk mengajar rakyatnya di seluruh kota Yehuda, sehingga rakyatnya menjadi rakyat yang taat pada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus telah tebus bagi kita harus rajin juga anak-anak untuk mencari Tuhan, sehingga kita menjadi sama seperti Yosafat, karena dia mengikuti bapa leluhurnya Daud mencari Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga dia menjadi diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Yosafat sehingga dia menjadi seorang raja yang diberkati Tuhan? Rupanya anak-anak, Tuhan juga mengokohkan kerajaan dia. Dengan cara bagaimana anak-anak? Rupanya Raja Yosafat ini adalah seorang raja yang ahli di bidang militer ya. Dia anak-anak? Dia juga tadi menempatkan tentara-tentaranya, dia juga membangun kubu dan benteng-benteng pertahanan ya, sehingga negaranya menjadi negara yang kuat. Dan akhirnya raja-raja di negeri sekitar Yehuda tidak berani menyerang kerajaan Raja Yosafat. Malah ya anak-anak, orang-orang Filistin itu malah mempersembahkan upeti, mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Yosafat, dan juga orang-orang Arab memberikan persembahan ternak kepada Yosafat, sehingga kerajaannya semakin menjadi kerajaan yang besar dan kerajaannya disegani ya, karena Raja Yosafat dia taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia ya. Nah, anak-anak, dalam ketiga hal ini Tuhan selalu memberkati Raja Yosafat. Karena tadi anak-anak, Yosafat mau apa? Ya, Tante Sarah tadi sebutin pertama. Rupanya Yosafat dia menghancurkan berhala, patung-patung ya. Nah, sehingga Tuhan memberkati. Dan juga dia mengirim tadi? Pembesar-pembesarnya, mengirim orang-orang Lewi, imam-imam untuk mengajar rakyatnya, sehingga rakyatnya mau tunduk dan taat kepada Tuhan ya. Imam-imam Lewi diperintahkan untuk mengajar rakyatnya, membawa kitab Taurat, supaya mereka menjadi yang taat kepada Tuhan. Selain itu anak-anak, juga Raja Yosafat mengokohkan kerajaannya dengan cara membangun kubu-kubu benteng pertahanan ya, sehingga negaranya menjadi negara yang kuat dan tidak ada negara-negara lain, tidak ada kerajaan yang lain yang menyerang ya. Malah kerajaannya itu disegani oleh kerajaan-kerajaan sekelilingnya dia ya, karena Yosafat itu dia anak-anak, yang penting dia adalah hidupnya selalu bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dia mau mengandalkan kekuatan Tuhan, dan Tuhan semakin memberkatinya. Nah,
kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita juga diberkati oleh Tuhan apabila kita mau menuruti perintah Tuhan. Sama seperti Raja Yosafat, kita mau menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan terutama kita juga mau kita mau rajin saat teduh, baca Alkitab, dan juga berdoa. Apabila kita mengalami kesusahan, kita jangan mencari kekuatan kita sendiri untuk mengerjakannya, tapi kita mencari Tuhan. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Seperti di masa pandemi ini anak-anak, kalau kita tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, mau seenaknya sendiri misalnya, tidak mematuhi protokol kesehatan, kita tidak akan menjadi kita tidak menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan ya. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus bersandar kepada Tuhan. Sama seperti kita membaca ayat hafalan kita. Apabila kita bersandar kepada Tuhan, kita memegang perintah Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita buka ya anak-anak di Mazmur 119 ayat 2. Siapa yang sudah menemukannya boleh membacakannya. Ya sudah? Ya betul sekali. Nanti dihafalin ya. Tante Sarah bacakan lagi ya. Yuk. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, apa yang dikatakan di Mazmur ini? Apabila kita mau memegang peringatan-peringatannya, maksudnya kita selalu baca Alkitab, apa yang ditulis dalam Alkitab ini kita pegang, kita jalankan, dan juga kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Dengan kebahagiaan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dalam hidup kita ya. Nah, anak-anak, melalui cerita hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau anak-anak tadi Tante Sarah sudah sebutkan, dan anak-anak juga mau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita mau saat teduh, rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan ya. Kita tiap hari Minggu meskipun ya tidak di gereja, tapi kita datang ya, tetap menghadap Tuhan. Kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan meskipun secara virtual ini ya. Dan juga kalau terjadi kesusahan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan. Selain itu, yang ketiga anak-anak kita mau menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih ya. Kita mau menjauh itu semua, dan terutama kita menjauh kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti hal-hal yang di luar Tuhan. Kita masih mempercayai bukan Tuhan ya, kita mau buang itu semua ya anak-anak. Nah, melalui ini kita anak-anak mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dengan dengan mengandalkan Tuhan. Yuk kita mau berdoa yuk, agar Tuhan mau pimpin kita, Tuhan mau tolong kita, dan dalam hidup kita boleh mengandalkan dan bersandar pada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti Raja Yosafat yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mau bersandar kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati Raja Yosafat. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang tugas kalian apa? Kalian sudah menyiapkan aktivitasnya? Ya, kalian akan beraktivitas yang dipimpin oleh kakak-kakak kita dan tante-tante kita ya. Yuk siapkan aktivitasnya, kita mau aktivitas. Nanti kita ketemu lagi anak-anak dengan Tante Sarah di lain cerita firman Tuhan.
Sampai ketemu anak-anak, Tuhan berkati. Hai adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Raja Yosafat yang hidup dengan takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu Raja Yosafat mendapat kasih dan penyertaan dari Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kerajaan Raja Yosafat. Banyak kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada Raja Yosafat seperti cerita yang adik-adik dengarkan pada hari ini. Nah, dari cerita hari ini kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, untuk aktivitas adik-adik pada hari ini, adik-adik akan membuat pembatas Alkitab, dan nanti di pembatas Alkitab tersebut adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan adik-adik dan juga hal-hal apa saja yang adik-adik bisa lakukan untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Untuk tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita lihat sama-sama caranya. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan: kertas warna-warni, gunting, lem, pensil, dan penggaris. Adik-adik menggunting kertas dengan ukuran panjangnya 15 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, kalau adik-adik pakai kertas yang agak tebal, adik-adik cukup membuat satu kertas saja. Nah, karena di sini kakak menggunakan kertas yang tidak terlalu tebal, jadi kakak menggunting dua kertas dengan ukuran yang sama, kemudian masing-masing kakak beri lem, dan kakak akan tempelkan menjadi satu. Selanjutnya kita membuat gambar mahkota, jadi ukurannya sesuaikan dengan kertas yang sudah kita gunting tadi ya adik-adik. Kemudian kita gambar mahkota sesuai dengan kreasi adik-adik. Ini kertas mahkota yang sudah jadi. Nah, selanjutnya kita gunting kertas dengan bentuk daun sebanyak 4. Sekarang kita punya kertas dengan 3 bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita mulai melem kertas-kertas yang sudah kita gunting tadi, dimulai dengan mahkota. Setelah itu kita lem satu persatu kertas bentuk daun yang sudah kita gunting tadi. Seperti ini adik-adik. Setelah selesai, kakak menggunting kertas kecil dan menempelkan di tengahnya. Seperti ini adik-adik. Selanjutnya di bagian mahkotanya adik-adik menuliskan ayat hafalan adik-adik minggu ini. Kemudian kertas yang sudah digunting tadi yang di tengahnya sudah ditempel, adik-adik tuliskan aku mau menjadi anak yang setia. Di bagian daun, adik-adik menuliskan hal-hal apa saja yang akan adik-adik lakukan untuk belajar menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Nah, di sini ada 4 bagian daun. Adik-adik isi dengan lengkap ya. Hasil karya adik-adik ini adik-adik bisa pakai sebagai pembatas Alkitab. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai membuat pembatas Alkitabnya, jangan lupa untuk foto bersama dengan hasil karya adik-adik dan mengirimkannya ke guru sekolah minggu masing-masing adik-adik. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Anak-anak ya, kita tadi sudah menyanyi satu, terus kedua sudah mendengar firman Tuhan, ketiga apa? Telah beraktivitas ya. Semuanya itu harus kalian tetap menjalankan dalam kehidupan kalian ya. Ingat tadi tentang apa ceritanya? Itu siapa? Ya, Raja Yosafat ya. Raja Yosafat adalah raja yang apa? Yang tekun ya. Dan mereka semuanya rakyatnya tuh pada apa? Pada bertobat dan takut. Makanya Tuhan sayang Raja Yosafat ya. Jadi kalian harus seperti contoh Raja Yosafat ya. Sebelum kita mengakhiri ya, kita akan berdoa dulu sebagai penutup ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Kami dapat berjalan dengan lancar.
Kami mohon Tuhan bantuan melalui Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Roh Kudus berkarya. Terima kasih ya Bapa, sertai kami untuk kegiatan kami selanjutnya, dan kami minta tuntunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Oke anak-anak, kita sudah mengikuti acara ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ingat ya, selalu rajin dan taat seperti Raja Yosafat. Oke, selamat hari Minggu.